Suaranya kok nggak ada ya, Mbak Putri? Oh iya. Halo, Nah, ini baru ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan jurnal praktikum yang kami buat. Bentuk sediaannya itu injeksi, kemasannya itu vial, bobot per volumenya itu 400 mg per 10 mili, zat aktifnya itu papaverin hidroklorida. Data zat aktif, nama zat aktifnya itu papaverin hidroklorida, uraian fisik obatnya itu hablur putih atau serbuk hablur putih, tidak berbau, terasa pahit, melebur pada suhu lebih kurang 220 Celcius disertai peruraian. Kelarutannya itu larut dalam air dan kloroform. Sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Indikasi spasmolitikum atau merelaksasi otot polos di dalam saluran cerna. Stabilitas dan pH-nya itu, stabilitas itu wadah tertutup rapat, tidak tembus cahaya. pH-nya itu antara 3,5 sampai 4,5. Dosis dan cara pemakaiannya itu, dosisnya itu 30 sampai 120 mg per intramuskular atau intravena. Cara pemakaiannya intramuskular dan intravena. Tetapan tonisitasnya itu 0,06. Tak tersatukan zat aktif atau OTT itu bromida, iodida, iodin, alkali, dan tanin. Formula standarnya itu papaverin hidroklorida tiap mili mengandung papaverin hidrokloridum 40 mg. Dinatri edetasnya itu 50 mg. Aqua pro injectionnya itu at 1 mili. Penyimpanan dalam wadah dosis tunggal atau dalam wadah dosis ganda. Dosisnya itu sekali 1 mili sampai 2,5 mili. Catatannya itu 1 pH 3 sampai 4, 2 disterilkan dengan cara sterilisasi A atau C. Perhitungan isotonis atau isohidris. Konsentrasi papaverin 400 mg per 10 mili sama dengan 4000 mg per 100 mili. Sama dengan 4 gram per 100 mili sama dengan 4%. Terus untuk konsentrasi kadar di natrium edetasnya itu 0,5 mg per 10 mili sama dengan 5 mg per 100 mili sama dengan 0,05 gram per 100 mili atau 0,05%. V aksennya itu sama dengan 10 mili plus 0,50 sama dengan 10,5. V totalnya itu N plus 2 dikali V aksen ditambah 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 10,5 plus 6. Hasilnya itu 58,5 atau bisa dibulatkan itu 59 mili. Kadar benzalnya itu 0,01%. Untuk menghitung PTB-nya, sama dengan 0,52 dikurangin buka kurung 0,06 dikali 4, tutup kurung ditambah buka kurung 0,13 dikali 0,05, tutup kurung ditambah buka kurung 0,09 dikali 0,01 tutup kurung per 0,576 sama dengan 0,52 dikurangin buka kurung 0,24 ditambah 0,00065 ditambah 0,0009 tutup kurung per 0,576 sama dengan 0,52 dikurangin 0,242 per 0,576 sama dengan 0,483 yang menyatakan hipotonis. Untuk menghitung NaCl pengisotonisnya yaitu 0,483 per 100 mili dikali 59 mili sama dengan 0,85 gram. Perhitungan dan penimbangan bahan. Yang pertama, papaverin HCl sama dengan 400 mg per 10 mili dikali 59 mili sama dengan 2360 mg. Air untuk papaverin HCl yang larut dalam air yang berkisar 10 sampai 30. 10 dikali 2,36 sama dengan 23,6 mili. 30 dikali 2,36 sama dengan 70,8 mili.
Yang kedua di natri etas sama dengan 0,5 mg per 10 mili dikali 59 mili sama dengan 2,9 mg. Air untuk di natri etasnya yang larut dalam air yang berkisar 10 sampai 30. 10 dikali 0,00295 sama dengan 0,0295 mili. 30 dikali 0,00295 sama dengan 0,0885 mili. NaCl pengisotonisnya sama dengan 0,483 per 100 mili dikali 59 mili sama dengan 0,285 gram. Air untuk NaCl pengisotonis yang mudah larut yang berkisar 1 sampai 10. 1 dikali 0,285 gram sama dengan 0,285 mili. 10 dikali 0,285 gram sama dengan 2,85 mili. Yang keempat, benzalkonium klorid sama dengan 0,01 per 100 dikali 59 mili sama dengan 0,0059 gram. Air untuk benzalkonium kloridnya yang sangat mudah larut berkisar kurang dari 1. Kurang 1 dikali 0,0059 sama dengan 0,0059 mili. Aqua Pro injeksinya 59 dikurangin buka kurung 23,6 mili ditambah 0,0885 mili ditambah 2,85 mili ditambah 0,59 mili tutup kurung sama dengan 59 dikurangin 26,6 mili sama dengan 23,4 mili. Untuk formulanya yang pertama papaverin HCl dengan konsentrasi 4 dengan beratnya 2360. Yang kedua di natri etas dengan konsentrasi 0,005 dengan beratnya 2,9 mg. Yang ketiga NaCl pengisotonisnya dengan konsentrasi 0,483 dengan beratnya 285 mg. Benzalkonium klorid dengan konsentrasi 0,01 dengan beratnya 5,9 mg. Aqua Pro injeksinya at 100% dengan beratnya 32,4 mili. Selanjutnya dilanjutkan oleh... Sebentar, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Kalau nggak ada, lanjut. Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Iya, jadi untuk perhitungan PTB itu kan PTB sama dengan 0,52 dikali sama PTB zat aktifnya dikali konsentrasi per B2. B2 itu kan PTB dari penambahan 1% zat tambahan. Nah, kalau sebelumnya itu kan B2-nya itu ada NaCl, jadi per PTB-nya NaCl 0,576. Cuman kayak misalkan di resepnya teman saya ini kan dia NaCl-nya nggak ada di Bu. Nggak ada di Bu di formulanya tadi nih, formula awalnya. Nah, kalau kayak gitu berarti pembaginya tetap PTB si NaCl atau PTB dari zat yang lainnya ya, Bu? PTB-nya pembaginya tetap NaCl, Mbak. Oh, tetap NaCl berarti ya, Bu? 0,57 ya, karena dia yang mau apa namanya, untuk mengukur zat pengisotonisnya itu nantinya adalah NaCl. Ini kan hipotonis, terus penambahan NaCl-nya jadinya berapa? Nah, jadinya 0,285 gram kayak gitu. Ngerti ya? Ini soal PTB ini, ini saya nggak bisa ngorek-ngorek. Soal PTB ini sering keluar di UKAI. Jadi kamu hafalkan ya rumusnya. Oke? Ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Yuk. Harus paham loh ya. Duh, susah bener deh UKAI. Kalian harus belajar bener-bener. Yuk, lanjut. Selanjutnya adalah perencanaan alat dan cara sterilisasi. Yang pertama adalah alat gelas atau wadah gelas, pencucian koper dan gons. Yang pertama, rendam dalam larutan teflon panas, sebaiknya semalaman. Yang kedua, sikat dengan sikat yang keras. Yang ketiga, bilas dengan air keran yang panas atau dingin. Dibilasnya di luar dan dalam. Yang keempat, bilas dengan Aquades bebas pirogen sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah pengeringannya. Keringkan dalam oven dalam keadaan terbalik. Suhunya adalah 100 sampai 105 Celcius selama lebih kurang 10 menit.
Bisa ditutup dengan kertas tembus uap air. Wadah kecil harus kering betul, harus kering-keringnya. Selanjutnya periksa jika ada noda, cuci dengan asam kromat. Bila ada yang retak atau rusak, langsung dibuang. Yang kedua, alat aluminium. Yang pertama, didihkan dengan deterjen selama 10 menit. Yang kedua, jika perlu rendam dulu dengan Na2CO3 5% selama 5 menit. Yang ketiga, tidak boleh lebih dari 5 menit karena air akan larut. Yang keempat, bilas dengan air panas yang mengalir. Yang kelima, didihkan dengan air keran selama 15 menit. Selanjutnya dibilas. Yang ketujuh, didihkan dalam aquades selama 15 menit, lalu dibilas sebanyak 3 kali dengan aquades. Yang kesembilan, keringkan dengan cara terbalik di atas lempeng gelas dalam oven. Yang ketiga adalah alat bahan dasar karet. Yang pertamanya pencucian, keadaan rendam dalam larutan NaCl 2% selama 2 hari. Yang kedua, rendam dalam larutan tepol dan Na2CO3 0,5% selama 1 hari. Kemudian didihkan selama 15 menit dengan larutan tersebut. Diulang dengan baru. Selanjutnya, diulang sampai larutan jernih dan rendam dalam autoclave pada suhu 110 derajat Celcius selama 20 menit, 1 atau 2 kali sampai air rendamannya jernih. Selanjutnya, bilas dengan spiritus dan air sama banyak sampai jernih, lalu masukkan ke dalam kantong kering dan disterilisasikan dengan autoclave. Catatan, karet dengan kualitas baik tidak memerlukan langkah 1 dan 2. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama, vial. 3 buah vial. Cara sterilisasinya adalah pemanas lembab dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, 1 buah batang pengaduk. Cara sterilisasinya pemanas kering dengan oven selama 1 jam dengan suhu 160 derajat Celcius. 2 beker gelas pemanas 2 beker gelas, cara sterilisasinya adalah pemanas kering selama 1 jam dengan oven pada suhu 160 derajat Celcius. Selanjutnya 2 Erlenmeyer, pemanasan kering pada oven selama 1 jam pada suhu 160 derajat Celcius. 1 gelas ukur, panas lembab selama 15 menit di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. 1 corong, panas kering pada oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam. 2 kaca arloji, cara sterilisasinya panas kering dalam oven selama 1 jam pada suhu 160 derajat Celcius. Selanjutnya 2 pinset pemanasan lembab selama 15 menit di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. 1 pipet, cara sterilisasinya adalah direndam dengan alkohol. Selanjutnya 1 sput, cara sterilisasinya adalah dia sudah steril. Selanjutnya 1 spatel, pemijaran di atas api. 2 kertas saring, cara sterilisasinya pemijaran di atas api sampai merah membara. Selanjutnya 3 tutup vial aluminium, cara sterilisasinya rendam dalam alkohol selama semalaman. Selanjutnya yang terakhir, tutup vial karet sebanyak 3, direbus di dalam aquades selama 20 menit. Selanjutnya, prosedur pembuatan. Cara pembuatan injeksi papaverin HCl. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, sterilkan dan buat aqua pro injeksi. Ketiga, timbang bahan menggunakan kaca arloji yang telah disterilkan. Keempat, kalibrasi beker gelas dengan mengukur aqua pro injeksi sebanyak 59 ml, beri tanda dan tuang ke aqua pro injeksi ke beker gelas. Yang kelima, larutkan papaverin HCl dengan 23,4 ml aqua pro injeksi sebagai massa 1. Larutkan di natri EDTA
dengan aqua pro injeksi 0,0885 mili sebagai massa 2, larutkan NaCl pengisotonis dengan aqua pro injeksi 2,85 mili sebagai massa 3, larutkan benzalkonium klorid dengan aqua pro injeksi 0,0059 mili sebagai massa 4. Keenam, campurkan massa 1, massa 2, massa 3, dan massa 4, aduk sampai homogen. Ketujuh, cek pH. Jika didapatkan pH sesuai, maka ditambah buffer fosfat at pH 4-6. Kedelapan, saring dengan kertas saring, saring dengan filter grass. Kesembilan, masukkan larutan ke spuit ke dalam wadah vial. 10. Sterilisasi dengan autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ke-11, lakukan evaluasi, tutup, dan masukkan ke dalam box. Cara pembuatan aqua pro injeksi berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 97. Pertama, pembuatan air suling segar menggunakan alat kaca netral atau wadah logam yang cocok yang dilengkapi dengan labu percik. Kedua, buang sulingan pertama, tampung sulingan berikutnya dalam wadah yang cocok. Ketiga, sterilkan dengan cara sterilisasi A atau C, tanpa penambahan bakterisida. Keempat, didihkan sulingan selama tidak kurang dari 10 menit, sambil mencegah sesempurna mungkin hubungan dengan udara kemudian dinginkan. Kelima, masukkan dalam wadah tertutup kedap, sterilkan dengan sterilisasi A. Selanjutnya, cara pembuatan dapar fosfat berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 755. Dibuat dengan mencampurkan 50 mili kalium hidrogen fosfat 0,2 m dengan sejumlah natrium hidroksida 0,2 n yang tertera pada daftar di bawah dan diencerkan dengan air bebas karbon dioksida pekat secukupnya sampai 200 mili. Berikut ini adalah tabel pH dan miliplatnya. pH 5,8, miliplat 3,6, 6,0, miliplat 5,6, pH 6,2, miliplat 8,1, pH 6,4. Ya, baik, Bu. Evaluasi. Selanjutnya, evaluasi sediaan. Yang pertama itu ada uji kejernihan. Prosedurnya, ampul diputar secara vertikal 180 derajat di depan suatu latar belakang yang gelap dan sisinya diberi cahaya. Syaratnya itu harus jernih kecuali injeksi suspensi. Yang kedua, ada uji sterilitas. Pengujian stabilitas dilakukan secara mikrobiologi dengan menggunakan medium pertumbuhan bakteri, dengan menggunakan media tioglukolat cair dan soybean kasein digas. Syaratnya itu tidak terjadi pertumbuhan mikroba setelah diinkubasi selama 14 hari. Dan jika sterility assurance level atau SAL-nya 10-6 atau 12 log, bila proses pembuatan produk menggunakan aseptik, maka SAL-nya itu harus 10-4. Kemudian ada uji kebocoran. Ampul dikumpulkan dalam bak dan dimasukkan dalam larutan methylene blue dengan konsentrasi 0,08 sampai 0,09% yang dicampur dengan 0,9% benzyl alkohol dan 3 ppm sodium hipoklorit. Selanjutnya, bak ditutup dan divakumkan selama beberapa menit. Tidak boleh lebih dari 15 menit. Selanjutnya dilihat apakah ampul terkontaminasi atau tidak. Hasilnya itu memenuhi syarat jika dalam wadah tidak menjadi biru. Kemudian selanjutnya uji pH. Prosedurnya itu pH meter dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan larutan dapar baku yang dipilih. Ada di mana pH larutan uji diperkirakan ada di antara kedua pH tersebut. Kemudian larutan dapat mempunyai perbedaan pH tidak lebih dari 4 unit dengan pH larutan uji. pH meter yang telah dikalibrasi digunakan untuk mengukur pH larutan. Kemudian selanjutnya ada uji pirogen. Prosedurnya itu menggunakan kelinci yang mempunyai perbedaan suhu kontrol tidak lebih dari 1 derajat dan tidak lebih dari 39,8 derajat. Suntikan 10 mili larutan uji per kilogram berat badan ke vena telinga setiap 3 kelinci. Lakukan dalam waktu 10 menit. Rekam suhu berturut-turut antara jam ke-1 dan jam ke-3. Setelah penyuntikan dengan selang waktu 30 menit. Syaratnya itu apabila tidak ada satupun kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih, tidak lebih dari 8 ekor masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat. Selanjutnya ini ada etiket
ada brosurnya. Sebentar, naik dulu Mbak. Tiap 10 mili, oke, turun. Bentar, noreknya apa tadi? Kecepatan. DKL, oke, turun. Bentar, oke. Turun, Mbak. Propafol. Oke, turun. Tadi sterilisasi papaverinnya pakai apa? Panas basah atau panas kering? Bahan papaverinnya, Ibu. Iya. Dia tahan pemanasan nggak? Coba cari. Yang lain juga ya. Jadi bahan aktif itu harus disterilisasi. Kalau dia nggak tahan panas, berarti pakai sterilisasi apa? Pakai cara apa? Kan ada kan pakai filtrasi. Ini tahan panas nggak? Melting point-nya berapa? Enggak dilihat, Ibu, melting point-nya. Cari ya Mbak ya. Habis itu di WA-kan ke saya ya. Iya, Ibu. Dilengkapi laporannya, tambahin cara sterilisasi bahan aktifnya bagaimana. Udah kayak gitu aja prinsip-prinsipnya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa banyakin ibadah ya. Jangan gosip. Oke? Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti recordnya bisa kalian lihat ya. Di-share ya Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Yuk.